Pagi anak-anak. Pagi. Mana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Saya meminta ketua kelas Farhan untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita memulai perjalanan pada hari ini, marilah kita berdoa kepada pada kepercayaan diri masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya saya akan absen dulu ya. Dela, Hadir Bu. Farhan, Hadir. Arlisa, Hadir Bu. Dewi, Hadir. Iza, Hadir Bu. Zakia, Hadir Bu. Afrida, Hadir Bu. Putri Dita, Hadir Bu. Nurlianti Vindo. Hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Ya Bu. Baik, kita akan mulai pelajaran kita. Kita akan masuk dalam materinya, yaitu Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Di sini tentang Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Baik, apakah anak-anak di sini tahu apa itu pengertian BUMS? Dela? Tahu Bu, BUMS itu adalah badan usaha milik swasta yang seluruh modalnya itu ada pada sektor swasta atau perseorangan maupun kelompok. Ya. Benar sekali. Selanjutnya sini kita akan dalam BUMS itu kita akan mempelajari tentang pengertian BUMS, yang kedua tentang kekuatan dan kelemahan BUMS, yang ketiga adalah jenis-jenis usaha BUMS, dan yang terakhir adalah tahapan dalam mendirikan usaha dalam BUMS. Yang pertama adalah pengertian BUMS. BUMS adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan dibentuknya BUMS ini adalah mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal mengembangkan usaha serta modal usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Selanjutnya yang kedua adalah kekuatan dan kelemahan BUMS. BUMS itu kekuatannya terbagi atas 3, yaitu pertama inovasi dan fleksibilitas, yang kedua adalah efisiensi operasional, yang ketiga adalah responsibilitas sosial. Namun sebelum itu, apakah ada anak-anak yang mengetahui dari 3 kekuatan BUMS ini? Bu, ya adalah yang pertama itu inovasi dan fleksibilitas, itu artinya memiliki kebebasan lebih dalam mengadopsi inovasi, mengambil keputusan dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang cepat. Yang kedua itu efisiensi operasional, artinya beroperasi secara komersial. BUMS cenderung memiliki motivasi untuk mencapai efisiensi operasional dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga itu responsibilitas sosial, artinya BUMS dapat mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Oke, terima kasih Dela. Selanjutnya adalah kelemahan BUMS. Yang pertama itu ada keterbatasan modal, yang kedua adalah risiko kepemimpinan, yang ketiga adalah persaingan yang ketat. Ya, selanjutnya siapa lagi yang akan menjelaskan pengertian dari ketiga kelemahan ini? Ya, bisa. Pertama ada keterbatasan modal. BUMS sering menghadapi keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka dalam melakukan investasi atau ekspansi. Yang kedua ada risiko kepemimpinan. Dalam beberapa kasus, BUMS mungkin menghadapi tantangan dalam kepemimpinan dan manajemen yang efektif, terutama jika tidak memiliki tim manajemen yang kompeten. Yang terakhir ada persaingan yang ketat. BUMS selalu sering bersaing dengan perusahaan besar dan memiliki keterbatasan daya tawar dalam hal sumber daya dan akses pasar. Selanjutnya di sini adalah jenis-jenis usaha BUMS. Yang pertama adalah koperasi, yang kedua adalah PT, yang ketiga adalah UMKM. Nah, yang pertama di sini adalah koperasi. BUMS yang didirikan oleh kelompok individu atau anggota yang memiliki kepentingan bersama dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Di sini ada yang mengetahui contoh dari koperasi? Dewi? Bu, ya Dewi, koperasi aktif umur Bu, jenisnya koperasi aktif umur itu koperasi konsumsi. Baik, terima kasih Dewi. Yang kedua adalah PT. Nah, di mana BUMS yang berbentuk perseroan
dengan kepemilikan saham oleh individu atau entitas swasta. Yang ketiga adalah UMKM, yaitu badan usaha milik swasta yang beroperasi dalam skala kecil sehingga menengah, seringkali dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok usaha kecil. Selanjutnya di sini adalah tahapan dalam mendirikan usaha dalam BUMS. Yang pertama adalah perencanaan. Tentukan jenis usaha yang akan didirikan dan identifikasi peluang pasar. Yang kedua adalah persiapan hukum. Pelajari persyaratan hukum dan perizinan yang berlaku untuk mendirikan BUMS. Siapkan dokumen-dokumen pendiri dan persyaratan administrasi lainnya. Yang ketiga adalah pendanaan. Identifikasi sumber pendanaan yang tersedia, baik dari modal sendiri, pinjaman, atau investasi dari pihak ketiga. Selanjutnya adalah pendirian dan pendaftaran. Lakukan proses pendirian perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Daftarkan perusahaan Anda dan dapatkan nomor identifikasi yang diperlukan. Selanjutnya adalah pengaturan operasional. Tetapkan struktur organisasi, pilih lokasi operasional, dan atur proses bisnis serta sistem manajemen yang diperlukan. Yang terakhir adalah peluncuran dan promosi. Mulai operasional usaha, promosikan produk atau jasa Anda, dan bangun hubungan dengan pelanggan potensial. Baik, di sini kan yang terakhir adalah kesimpulan. Dewi, silakan. Jadi kesimpulan pada materi BUMS ini, jadi kami mengetahui bahwa arti dari BUMS tersebut, bahwa BUMS ini milik swasta seperti itu. Kemudian juga ada kekuatan dan kelemahan BUMS. Di antaranya kekuatannya ada inovasi dan fleksibilitas, kemudian kelemahannya itu ada keterbatasan modal. Kemudian ada jenis-jenis usaha BUMS, yaitu koperasi, PT, dan UMKM. Dan kemudian ada tahapan dalam mendirikan usaha dalam BUMS. Baik, apakah di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, apa Lisa? Tadi di jenis-jenis usaha BUMS ada persewaan terbatas atau PT. Contohnya apa aja Bu? Contoh dari PT ini itu ada dua. Yang pertama adalah PT Perkebunan dan PT Manufaktur Swasta. Mana? Baik Bu, terima kasih. Apa ada yang lain lagi? Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Oke, baik. Selanjutnya di sini adalah tugas kelompok. Nah, di sini kita akan membagi kelompok ya. Bagi atas 3 kelompok. Di sini kita ditugaskan untuk membuat makalah tentang perekonomian di Indonesia. Jadi minggu depan saya harap dikumpulkan ya makalahnya, dikirim dulu ke sekretaris, terus nanti sekretarisnya kumpul ke saya. Baik Bu. Oke. Mungkin sekian dari materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Siang Bu.